Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Agropik, channel yang membahas seputar dunia tanaman. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya, agar teman-teman menjadi yang pertama mendapatkan update informasi dari channel ini. Simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu tanaman hias koleksi saya, yaitu Monstera deliciosa. Tanaman hias Monstera memiliki nama latin Monstera deliciosa, tergolong ke dalam famili Araceae. Pada habitat aslinya, tanaman Monstera ini dapat tumbuh sebagai epifit yang tumbuh menjalar atau merambat pada pohon-pohon besar di bawah vegetasi hutan. Pada intensitas cahaya rendah atau ternaungi dan tidak menyukai cahaya matahari langsung. Tanaman Monstera ini akan tumbuh baik pada lingkungan yang lembab, tanah yang bertekstur liat berpasir, dan mengandung banyak bahan organik, serta yang pasti harus beriklim tropis. Walau menyukai tempat lembab, tanaman ini termasuk agak toleran terhadap kekeringan dan sangat sensitif terhadap salinitas dan suhu. Tanaman ini memiliki dua tipe akar yang dapat keluar dari setiap buku batang, yaitu akar geotrofi negatif dan geotrofi positif. Untuk akar geotrofi negatif biasanya berakar pendek dan pada ujung serabut akarnya mempunyai sifat adesif. Pada daerah rawa, akar akan termodifikasi menjadi akar aerial yang dapat beradaptasi dalam kondisi tergenang dan berfungsi sebagai alat merambat pada pohon. Nah, untuk akar yang bersifat geotrofi positif, yaitu akar memanjang sampai masuk ke dalam tanah yang fungsinya untuk mengabsorpsi air dan nutrisi. Bentuk batangnya silindris berbuku. Kebetulan ini tanamannya masih kecil ya, jadi belum terlihat berbuku, hanya sedikit terlihat seperti ini ya teman-teman. Daunnya berbentuk hati seperti ini ya. Jika sudah dewasa, helaian daunnya panjangnya bisa mencapai 80 sampai 90 cm dan lebarnya bisa mencapai 50 sampai 60 cm. Helaian-helaian daun jika sudah dewasa, tepi daunnya akan berbelah seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya akan berlubang di antara urat daunnya. Di sini teman-teman. Tanaman ini jika sudah dewasa akan berbunga sempurna dengan bentuk tongkol dan akan berbunga sepanjang tahun, terutama bila lingkungan dengan kelembaban tinggi. Secara alami, tanaman ini dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan generatif berasal dari biji yang dihasilkan, sementara untuk perbanyakan vegetatif berasal dari pemotongan batang, di mana pada setiap internode di atas buku terdapat mata tunas yang berpotensi tumbuh menjadi tunas dan percabangan baru, sehingga membentuk sistem perakaran baru.
Nah, itulah teman-teman sekilas tentang tanaman Monstera deliciosa. Selanjutnya, saya akan berbagi cerita mengenai asal mendapatkan tanaman ini. Tanaman ini saya dapatkan dari teman di Bandung pada akhir bulan Juni 2020 seharga 150.000 untuk satu tanaman utuh dan 2 bonggol. Untuk pot pertama ini satu tanaman dewasa dengan 3 daun. Kemudian untuk pot kedua dan ketiga awalnya hanya berupa bonggol seperti ini ya teman-teman, dengan mata tunas di masing-masing bonggol. Untuk pot yang pertama ini daunnya sudah bertambah 1 daun menjadi 4 daun, 1, 2, 3, dan 4. Untuk daun yang baru ini munculnya kira-kira 1 minggu yang lalu dan membuka sempurna 4 hari yang lalu. Nah, untuk pot pertama ini daun baru sudah muncul dari ketiak daun dewasa dan nantinya akan muncul seperti ini penampakannya daunnya yang sudah terbelah-belah ya teman-teman. Sementara untuk pot kedua dan ketiga karena berasal dari mata tunas, maka bentuk daunnya yang muncul akan seperti ini ya teman-teman. Daunnya belum membelah sempurna, baru terbelah 1, bahkan belum membelah sama sekali seperti ini. Kemungkinan nanti setelah dewasa akan membelah sempurna seperti yang lainnya. Teman-teman, untuk media tanam yang saya pakai ini merupakan campuran dari kompos, sedikit tanah, sedikit pasir, media campuran akar pakis yang sudah dicacah dan sudah bercampur dengan bahan lain, serta saya tambahkan juga daun trembesi yang sudah melapuk. Seharusnya jika ada pakai andam atau serasah dari hutan yang isinya paku-pakuan yang sudah lapuk dan bahan lain yang juga sudah lapuk. Tetapi untuk mendapatkan media tanam andam agak susah. Akhirnya saya ganti dengan serasah lapuk dari daun-daun trembesi. Seperti ini ya teman-teman media tanam yang saya pakai untuk tanaman Monstera ini. Nah, itulah teman-teman sedikit informasi mengenai tanaman hias Monstera deliciosa. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.